Saudara, jika esok saudara meninggal dunia, apa yang saudara pikirkan tentang hidup saudara selama ini? Pertanyaan ini muncul bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya juga. Di kemarin, mahasiswa saya itu meninggal dunia di usia 35 tahun karena suatu sakit. Jadi kalau di sakit ini ya aneh juga gitu ya. Jadi tidak disangka menyebabkan meninggal. Padahal yang bersangkutan ini dari keluarga yang kaya. Kalau keluarkan uang itu gak usah mikir gitu. Apalagi buat hidup itu lebih dari cukup. Hidup yang mewah pun bisa. Dan jadi akses terhadap obat-obatan, terhadap rumah sakit, terus kalau bilang dokter, pengetahuan apa ya sudah pasti ada gitu ya. Bukan orang yang kesulitan akses terhadap itu. Tapi di usia yang muda ternyata kena sakit itu meninggal. Nah, hal itu kemudian juga menjadi pertanyaan bagi saya. Kalau seandainya saya meninggal, entah hari ini, entah besok, atau entah mungkin kapan, apa menurut saya tanggapan saya terhadap hidup saya? Apakah saya sudah punya hidup saya ini sudah punya arti buat orang lain? Dan apakah saya sudah mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri? Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan saya. Nah, mengasihi orang lain ini tidak mudah. Apalagi kalau orangnya itu menjengkelkan, atau jahat, atau gak baik, atau ya malah merugikan kita. Karena kita sebagai manusia itu tentunya yang kita pikirkan itu adalah kepentingan kita dulu ya, kepentingan kita sendiri. Untuk mengasihi orang lain itu berarti kan kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri. Mengasihi itu kan bukan kata-kata, bukan suatu perasaan, bukan suatu hal yang datang dan pergi secara tidak jelas, tetapi suatu tindakan yang nyata kan. Yang mana kita ketika ingin melakukan sesuatu, kita mengingat kepentingan orang lain, kita bisa memikirkan kalau saya jadi dia, apa akibatnya terhadap dia, apa dampaknya terhadap dia, lalu kita mungkin berpikir ulang, kita nggak jadi untuk melakukan tindakan yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, kalau dengan kata lain tuh mengasihi itu kita memilih kamu daripada aku mengasihimu, berarti aku memilih kamu daripada diriku sendiri. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi kalau kita ingat kasih yang tidak bersyarat yang sudah kita terima juga dari Tuhan, bahwa ketika kita ini belum kenal Tuhan, kita ini masih enak-enak hidup dalam dosa gitu ya. Kita merasa dosa itu enak, pasti Tuhan itu gak suka sama Tuhan, juga gak peduli sama Tuhan sama sekali. Tuhan itu sudah peduli sama kita dan mengasihi kita. Tuhan bahkan sudah mengorbankan nyawanya sendiri dan mengampuni kita. Nah, kiranya kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu yang menjadi pendorong bagi kita untuk mengasihi orang lain saat orang lain itu tidak menyenangkan buat kita. Nah, ini renungan saya hari ini yang semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.